Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahdini Ramadanti Sinaga. Saya nomor presensi 40 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian kualitatif saya yang berjudul Kultur Shock dalam Penyesuaian Diri Mahasiswa Tidore di Jakarta. Oke, langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang di sini di mana Indonesia memiliki keanekaragaman budaya serta kekayaan bahasa yang cukup banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa. Sebagian besar mahasiswa identik dengan perantau. Lokasi universitas yang tersebar di kota-kota besar Indonesia dengan tingkat kualitas berbeda-beda memunculkan pandangan berbeda pada masing-masing calon mahasiswa dalam menentukan pilihan universitas. Bercampurnya mahasiswa dengan identitas budaya yang berbeda-beda dalam suatu daerah bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya tingkat gerak sosial geografis oleh seorang individu atau kelompok individu di atas kemajemukan budaya, suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya yang terdapat di Indonesia yang sangat memungkinkan terjadinya kontak budaya di antara penduduk Indonesia. Jakarta merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa yang disebut sebagai kota metropolitan atau kota yang tidak pernah tidur. Secara umum, daerah perkotaan seperti Jakarta memiliki pesona yang menarik banyak pendatang. Jakarta sebagai salah satu daerah perkotaan yang paling populer bagi pendatang. Sebagai ibu kota, Jakarta merupakan pusat dari berbagai kegiatan baik itu secara ekonomi, sosial, politik. Jakarta juga salah satu kota tujuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan memiliki universitas maupun perguruan tinggi yang berkualitas. Maka tidak heran jika banyak sekali mahasiswa perantau di kota Jakarta yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena Jakarta menjadi tempat pertemuan berbagai etnis, suku, ras dengan budaya yang berbeda-beda mulai dari Sabang sampai Merauke. Oke, next selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada fokus penelitian. Fokus penelitian di sini berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana kultur shock yang terjadi dalam penyesuaian diri mahasiswa Tidore di Jakarta. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk di sini tujuan penelitian sendiri yaitu untuk mengetahui proses kultur shock dalam penyesuaian diri mahasiswa Tidore di Jakarta. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu secara akademis dan praktis. Secara akademis penelitian ini menambah pengetahuan peneliti dalam bidang komunikasi, terutama komunikasi lintas budaya. Penelitian ini juga dapat membuka pandangan terhadap perbedaan budaya dari setiap daerah yang beragam. Secara praktis, seluruh tahapan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan menambah literatur karya ilmiah, terutama komunikasi budaya dalam menciptakan suasana di lingkungan baru tanpa adanya perasaan terintimidasi dan mampu belajar dan menerima budaya baru tersebut. Seperti yang juga mampu meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan hal baru yang belum pernah dirasakan. Selanjutnya ke bab 2 ada kajian teori. Yang pertama konsep di sini komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya komunikasi, interaksi antar manusia baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi tidak mungkin terjadi. Selain itu juga akan membuat kehidupan ini terasa hampa. Uh, uh, Komunikasi itu sendiri lebih dilihat pada prosesnya, yang mana komunikasi merupakan suatu aktivitas melayani hubungan antara pengirim dan penerima pesan melampaui ruang dan waktu. Hal tersebut yang kemudian membuat komunikasi sangat menarik untuk dipelajari. Komunikasi manusia itu melayani segala sesuatu. Akibatnya, orang bilang komunikasi itu sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Selanjutnya ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun
untuk menghancurkan suatu kebudayaan atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi, penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Next, ada review literatur. Di sini terdapat 10 judul penelitian review literatur, yaitu ada fenomena culture shock atau geger budaya pada mahasiswa perantauan di Yogyakarta. Yang kedua, ada penyesuaian diri terhadap fenomena culture shock mahasiswa program pertukaran mahasiswa merdeka. Yang ketiga, ada culture shock in intercultural communication between foreign student in Jakarta. Next, yang keempat, ada dampak fenomena culture shock terhadap adaptasi sosial budaya pada mahasiswa perantauan FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang kelima, ada culture shock communication mahasiswa perantauan di Madura. Dan yang keenam, ada tingkat culture shock di lingkungan mahasiswa Unmuska. Yang ketujuh, ada proses adaptasi dan menghadapi culture shock studi deskriptif terhadap mahasiswa perantau di Universitas Telkom. Dan yang kedelapan, culture shock pada mahasiswa asal Papua di Universitas Malikus Saleh. Selanjutnya ada variabel di sini yaitu culture shock. Sini ketika kita masuk dalam mengalami kontak dengan budaya lain dan merasakan ketidaknyamanan psikis dan fisik karena kontak tersebut, kita mengalami gegar atau kejutan budaya atau culture shock. Itu menurut pendapat Mulyana tahun 2006 dan Nitrujan 2004. Banyak pengalaman dari orang-orang yang menginjakkan kaki pertama kali di lingkungan baru, walaupun sudah siap, tetap merasa terkejut begitu sadar bahwa di sekelilingnya begitu berbeda dengan lingkungan namanya. Orang biasanya akan merasa terkejut atau kaget begitu mengalami bahwa lingkungan di sekitarnya telah berubah. Orang terbiasa dengan hal-hal yang ada di sekelilingnya dan orang cenderung suka dengan familiaritas tersebut. Familiaritas membantu seseorang mengurangi tekanan karena dalam familiaritas orang tahu apa yang dapat diharapkan dari lingkungan dan orang-orang yang di sekitarnya. Maka ketika seseorang meninggalkan lingkungannya yang nyaman dan masuk dalam suatu lingkungan baru, masalah komunikasi akan dapat terjadi. Geger budaya atau culture shock merupakan suatu penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang diderita oleh orang-orang yang secara tiba-tiba berpindah atau dipindahkan ke lingkungan yang baru. Geger budaya ditimbulkan oleh kecemasan yang disebabkan oleh kehilangan tanda-tanda dan lambang-lambang dari pergaulan sosial. Oke, next. Bab 3 ada metode penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian. Di sini dalam konstruktivisme sosial, individu-individu berusaha memahami dunia tempat mereka hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna-makna subjektif dari pengalaman mereka, makna-makna yang diarahkan pada benda atau objek tertentu. Makna-makna tersebut beragam, mendorong sang peneliti untuk mencari beragam pandangan daripada mempersempit makna-makna tersebut menjadi sejumlah kecil kategori atau ide. Menurut Creswell tahun 2014. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian di sini mungkin kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan secara kualitatif. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian di sini saya menggunakan observasi dan wawancara. Selanjutnya ada teknik penarikan informan. Menurut Babi, ada dua jenis penarikan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Penarikan informan menggunakan non-probability sampling. Kenapa? Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode
dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Purposive sampling adalah jenis pengambilan non-probability sampling di mana unit yang akan diamati dipilih berdasarkan penilaian peneliti tentang unit massa yang paling berguna atau representatif menurut Baby tahun 2014. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Menurut Creswell, pengumpulan data kualitatif dapat mengambil untuk wawancara dan observasi. Data akan dikumpulkan mencakup minimal rekaman wawancara dengan informan, menggunakan wawancara tatap muka dan observasi kondisi subjek penelitian sebagai pengamat dan untuk membantu dalam tahap pengumpulan data. Selanjutnya ada keabsahan data. Dalam penelitian ini, metode pengujian keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya melalui data lain yang tersedia. Intinya, triangulasi merupakan teknik yang juga sering dikaitkan dengan validitas dalam penelitian kualitatif. Meningkatkan validitas penelitian dapat juga dengan memberikan deskripsi mendalam tentang proyek penelitian. Selanjutnya ada reliability coding. Reliability coding, menurut Babi tahun 2017, selective coding berusaha untuk mengidentifikasi kode pusat dalam penelitian. Teknik kode yang terkait dengan semua kode lainnya. Kode aksial dapat restrukturisasi sebagai aspek dari konsep yang lebih umum sesuai dengan kajian teoretik yang akan dikaji. Selanjutnya ada metode analisa data. Adapun di sini menurut Creswell, data oleh Creswell, data yang telah diperoleh direduksi ke dalam suatu pola tertentu, kemudian dari situ dapat dilakukan kategorisasi tema yang kemudian akan dilakukan interpretasi atau berita tersebut berdasarkan dari skema-skema yang diperoleh. Analisa data yang dipakai di sini yaitu deskriptif. Selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan dan kelemahan penelitian di sini ada 5, yaitu yang pertama, kesulitan dalam mengetahui responden apakah bersungguh-sungguh atau tidak dalam mengisi kuesioner. Yang kedua, penelitian ini ditentukan datanya hanya berdasarkan hasil isian kuesioner sehingga kemungkinan adanya unsur kurang objektif dalam proses pengisian. Yang ketiga, tidak tahu secara langsung apakah target mengisi dengan sebenar-benarnya atau asal-asalan. Yang keempat, penelitian ini hanya membahas pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja anggota Formatika Jakarta yang akan lebih dalam apabila dilakukan dengan analisis untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor tersebut. Yang kelima, jumlah responden yang hanya sedikit tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.